Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas mengenai soal UTBK pada TKA atau tes kemampuan akademik Saintek pada mata pelajaran fisika. Ya, langsung saja untuk yang nomor 1, besarnya modulus elastisitas suatu kawat jika salah satu ujung ditarik bergantung pada besaran berikut ini, kecuali. Nah, sudah kita ketahui bahwa untuk mencari modulus elastisitas itu menyangkut Y sama dengan FL dibagi A kali delta L. Nah, di mana Y sendiri itu merupakan modulus Young, kemudian F-nya adalah gaya tarik didapatkan dari massa beban dikali gravitasi bumi. Nah, kemudian A itu merupakan luas penampang suatu kawat. Nah, dan L-nya itu adalah panjang kawat dan delta L merupakan perubahan panjang dari suatu kawat tersebut. Nah, maka disimpulkan bahwa besarnya modulus elastisitas itu atau modulus Young bergantung pada yang pertama, yang option pertama di sini adalah jari-jari kawat. Nah, jari-jari kawat itu termasuk. Nah, karena untuk mencari luas penampang dibutuhkan jari-jari kawat. Kemudian massa beban. Nah, ini juga termasuk. Panjang kawat juga termasuk. Massa kawat. Nah, massa kawat ini tidak termasuk ya. Jadi jawabannya adalah D. Next, yang nomor 2. Nah, sebuah kalorimeter yang kapasitas kalornya itu 50 kal derajat Celcius berisi 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian ke dalam kalorimeter itu dimasukkan 100 gram es min 10 derajat Celcius. Nah, setelah dicapai kesetimbangan termis, massa es yang melebur adalah, nah, untuk mencari keseimbangan termis, arti kata keseimbangan itu artinya bahwa kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas. Nah, maka Q lepas sama dengan Q terima. Maka kita masukkan ke persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini dijabarkan Q lepasnya itu adalah MC delta T ditambah C kali delta T. Nah, di mana M-nya sendiri itu merupakan massa air sebesar 200 gram. Nah, kemudian C-nya itu adalah kalor jenis air. Kalor jenis air itu sudah kita ketahui bahwa kalor jenis air adalah 1. Nah, kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, maka karena di sini suhu airnya 20, maka 20 dikurangi 0. Kemudian ditambah dengan C. C itu adalah kapasitas kalor. Kapasitasnya itu sebesar 50 dikali delta T-nya 20 dikurangi 0. Sama dengan MC delta T plus MLES. Nah, M-nya ini adalah massa dari S-nya sebesar 100 gram. Kemudian kalor jenis S itu sebesar 0,5 dikalikan dengan delta T-nya. Nah, di sini suhu S-nya itu sebesar min 10 derajat Celcius. Maka 0 dikurangi min 10. Nah, ditambah dengan M-nya. Nah, ini di sini massa S yang melebur. Nah, karena di sini yang akan kita cari, maka M-nya ditulis. Kemudian kalor lebur S itu sebesar 80. Nah, maka dikalikan hasilnya adalah 200 dikali 1, hasilnya 200, kemudian 20 dikurangi 0, 20, ditambah 50 dikali 20. Nah, sama dengan 100. Nah, dikali 0,5. Nah, di sini 0 dikurangi min 10, maka hasilnya adalah 10. Ditambah M dikali 80. Nah, maka 200 dikali 20 hasilnya 4000. Ditambah dengan 1000 sama dengan 500 plus M kali 80. Nah, maka didapatkan 5000 sama dengan 500 plus M dikali 80. Nah, di sini kita kelompokkan yang 500 pindah ruas ke angka 5000, maka karena pindah ruas tandanya itu negatif. 5000 dikurangi 500 sama dengan M80. Kemudian didapatkan 4500 dibagi 8 sama dengan M, maka M-nya adalah 56,25. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, untuk yang nomor 3, nah, agar kecepatan gerak partikel gas ideal dalam suatu ruang tertutup menjadi 3 kali kecepatan semula, maka suhu harus dinaikkan menjadi, nah, untuk mencari kecepatan partikel gas, maka gunakan perbandingan V1 per V2 sama dengan akar T1 per akar T2. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan pertama adalah V. Kemudian di sini akan kita jadikan menjadi 3 kali kecepatan semula, maka V2-nya adalah 3V. Sama dengan akar, nah, T1-nya sendiri itu adalah T, kemudian dibagi akar T2. Maka untuk mencarinya kita hilangkan akarnya itu sendiri dengan cara dikuadratkan semuanya. Nah, kita kuadratkan, maka akan didapatkan V kuadrat
per 9V kuadrat sama dengan, nah ini karena dikuadratkan otomatis akarnya hilang menjadi T per T2. Nah kita coret semuanya V-nya, nah kemudian didapatkan T2 dikali silang ya, T2 sama dengan 9T. Maka suhu harus dinaikkan menjadi 9 kali semula. Jawabannya adalah E. Yang nomor 4, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Besar daya listrik pada hambatan 8 ohm adalah, nah di sini ada rangkaian listrik, rangkaian paralel. Nah, di sini diketahui hambatan pertama 4 ohm, hambatan kedua 8 ohm, hambatan ketiga 12 ohm. Dengan GGL1 16 volt, kemudian GGL2 18 volt. Nah, untuk mencari daya listrik, kita cari dulu adalah arus listrik yang pada hambatan kedua. Maka kita masukkan persamaan I2 sama dengan GGL1 dikurangi GGL2 dikali hambatan 3 plus GGL3 dikurangi GGL2 dikali hambatan pertama dibagi hambatan pertama dikali hambatan kedua ditambah hambatan kedua dikali hambatan ketiga ditambah hambatan 1 dikali hambatan 3. Nah, di sini sudah diketahui bahwa GGL1-nya sebesar 16. Kemudian GGL2-nya itu belum diketahui, maka hasilnya adalah 16 dikurangi 0, hasilnya 16. Kemudian dikali R3. Nah, di sini R3-nya adalah 12. Ditambah E3 dikurangi E2. Nah, di sini E3-nya 18 kurangi 0, hasilnya 18. R1-nya adalah 4, maka dikali 4. Dibagi 4 dikali 8, ditambah 8 dikali 12, ditambah 4 dikali 12. Maka kita dapatkan 264 dibagi 176. Hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, kemudian kita cari daya listriknya dengan persamaan I kuadrat dikali R. I-nya sendiri sudah diketahui tadi 1,5 dikuadratkan dikali hambatan 8 ohm, maka didapatkan hasil 18. Jadi jawabannya adalah C, 18 watt. Yang nomor 5, dua buah unsur memiliki massa awal 39.488 gram dan 22.712 gram. Unsur pertama memiliki waktu paruh 4 hari dan 10 hari untuk unsur kedua. Berapakah jumlah kedua unsur tersebut setelah 20 hari? Nah, untuk mencari waktu paruh, maka kita menggunakan persamaan NT sama dengan N0 dikali setengah dipangkatkan T per T setengah. Maka di sini karena ada dua unsur, kita umpamakan unsur A dan unsur B. Nah, kita masukkan unsur A-nya itu adalah 39488. Nah, dikali setengah, kemudian dipangkatkan T-nya itu sebesar 20 hari per T setengah, berarti waktu paruhnya adalah 4 untuk A-nya ya. Nah, kemudian didapatkan 39488 dikali setengah dipangkatkan 5. Nah, 20 dibagi 4 kan 5. Nah, kemudian kita kalikan, maka dapatkan hasil 1234. Untuk yang B-nya, 22712 dikali setengah dipangkatkan 20 dibagi 10. Maka didapatkan hasil 5.678. Nah, dari unsur A dan B kita jumlahkan semuanya, maka dapatkan hasil 6.912. Jadi jawabannya adalah A. Oke, yang nomor 6. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 dB. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas. Nah, kita mau mencari taraf intensitas pada jarak 30 meter. Maka kita menggunakan persamaan TI2 taraf intensitas 2 sama dengan TI dikurangi 20 log dikali R2 per R1. Nah, TI-nya sudah diketahui tadi 50 dB dikurangi 20 log, R2-nya adalah 30. Kemudian dibagi 3, maka didapatkan 50 min 20 log 10. Nah, untuk log 10 itu bernilai 1, maka 50 min 20 dikali 1. Jadi didapatkan 30 dB. Jawabannya adalah D. Next, yang nomor 7. Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah, nah di sini diketahui bahwa sin 53 itu sebesar 0,8. Nah, untuk mencari tegangan tali pada suatu sistem yang bergerak ini, kita menggunakan perumpamaan benda 1 dan benda 2. Untuk benda 1 sendiri, kita masukkan ke persamaan delta F sama dengan M1 dikali A1. Dimana delta F sendiri bisa kita jabarkan
W dikali sin 53 dikurangi T1 sama dengan M1 kali A1. Di mana W itu merupakan massa dikali gravitasi, maka kita jabarkan M1 dikali G. Nah, karena sin 53 adalah 0,8, maka kita langsung tulis 0,8. Kemudian kita pindahkan ruas tadi yang M1 dan A1 ke ruas kiri. Maka min M1 kali A1 sama dengan T1. T1-nya itu pindah ke ruas kanan, maka min T1 jadi T1. Kemudian kita masukkan masanya itu sebesar 2 untuk massa 1, kemudian gravitasinya 10 dikali 0,8 dikurangi massa satunya 2 kali A1 sama dengan T1. Jadi didapatkan 16 min 2A1 sama dengan T1. Terus untuk yang benda yang kedua, delta F sama dengan M2 dikali A2. Nah, kita jabarkan delta F-nya T2 min B2 sama dengan M2 kali A2. Maka T2-nya sama dengan M2 kali A2 ditambah W2. Nah, W2-nya kita jabarkan maka didapatkan M2 dikali G. Nah, karena M2 itu bernilai 1 kg dan G-nya itu adalah 10, maka kita masukkan jadi didapatkan T2 sama dengan 10 plus A2. Setelah itu kita dapatkan T1 dan T2 kita substitusikan. Nah, T1 sama dengan T2, maka 16 min 2A sama dengan 10 plus A. Kita kelompokkan yang ada A-nya dengan yang ada A-nya. Maka 16 dikurangi 10 sama dengan A plus 2A. Didapatkan 6 sama dengan 3A. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, maka A-nya adalah 2. Nah, A-nya sudah diketahui, kita masukkan ke persamaan T2 sama dengan 10 plus A2. A-nya tadi sudah 2, maka 10 tambah 2 hasilnya adalah 12. Jadi tegangannya sebesar 12 Newton. Next yang nomor 8. Nah, di sini pernyataan berikut yang menunjukkan gejala Compton adalah, sudah kita ketahui bahwa pada efek fotolistrik, cahaya itu dapat dipandang sebagai kuantum energi dengan energi diskrit. Nah, kuantum energi ini itu tidak dapat digambarkan sebagai gelombang tetapi lebih mendekati bentuk partikel. Nah, partikel cahaya dalam bentuk kuantum ini dikenal dengan sebutan foton. Nah, pandangan cahaya sebagai foton itu diperkuat lagi melalui gejala yang dikenal sebagai efek Compton. Nah, jika seberkas sinar X itu ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, maka sinar X itu akan mengalami perubahan panjang gelombang di mana panjang gelombang sinar X itu akan menjadi lebih besar. Nah, gejala ini dikenal sebagai efek Compton. Jadi dapat disimpulkan pernyataan yang benar pada soal nomor 8 adalah D. Hambur sinar X oleh elektron itu di mana panjang gelombang sinar X itu dihamburkan menjadi lebih besar. Nah, maka jawabannya adalah D. Next yang nomor 9, dua lampu masing-masing tertulis A sama dengan 60 watt, 120 volt dan B 60 watt, 120 volt. Jika lampu A dan B dirangkai paralel pada tegangan 60 volt, maka jumlah daya gabungan kedua lampu itu adalah, kita menggunakan persamaan P2 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan dikali P1. Nah, di sini sudah diketahui bahwa V2-nya itu sebesar 60 volt. Nah, kemudian V1-nya, di sini sama-sama 120 volt, maka 120. Kemudian kita kuadratkan dikali 120. Nah, untuk P1-nya. Nah, maka didapatkan 0,5 kuadrat dikali 120, maka hasilnya adalah 30 watt. Jadi jawabannya adalah B. Oke, yang nomor 10, kelanjutan partikel yang memiliki momentum linear 5 MeV per C dan energi relativistik total 10 MeV adalah, di sini kita menggunakan persamaan E sama dengan gamma MoC kuadrat. Nah, di mana gamma MO itu bisa kita jabarkan menjadi P per V. Karena di sini yang diketahui adalah momentum linear dan energi relativistik, maka kita menggunakan persamaan V sama dengan PC kuadrat per E. Nah, P-nya momentum linearnya itu sebesar 5 MeV per C dikali C kuadrat. Kemudian dibagi dengan energi relativistik sebesar 10 MeV. Maka kita coret hasilnya adalah setengah C. Setengah C itu setara dengan 0,5 C. Jadi jawaban yang benar adalah B. Baik, itu saja untuk pembahasan TKA Saintek atau tes kemampuan akademik pada Saintek. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.